trading for living. Tren ini mungkin kalau gue lihat duluan dari luar negeri lah. Kesannya trading itu adalah satu hal yang sangat mudah dilakukan. Tiba-tiba bisa kaya, tiba-tiba bisa jadi supercar, tiba-tiba bisa jadi financial freedom dan lain-lain. Padahal kan konteksnya susah kan trading kan. Kalau kebanyakan yang di sosmed, gua rasa banyak yang nggak benar ya. Influencer-influencer yang flexing gitu ya, dan seolah-olah menggampangkan bahwa kita ini cuma bisa trading for living. Jangan salahin influencernya, pikirin aja kenapa mereka kayak gitu. Karena publik suka yang kayak gitu-gitu. Jangan salahin mereka cuma berbisnis gitu loh. Gua nggak against jualan kelas atau apapun ya, tapi asal kita deliver value, kita nggak flexing, itu menurut gua ya nggak masalah gitu kan. Jadi yang pertama, be realistic. Trading, investing itu semuanya sulit banget. Justru menurut gue yang lebih realistis ya, itu investing for a living justru. Halo semuanya, welcome to Trading Theories episode yang pertama. Hari ini gue gak sendiri, tapi udah ditemenin sama Bro Alvin dan juga ada Bro Emir. Halo Bro Alvin, apa kabar? Baik bro, thank Bro you. Emir, apa kabar? Alhamdulillah baik bro. Thank you ya udah datang, udah sempetin waktunya. Hari ini kita bakal bahas cukup banyak, terutama topik utamanya mengenai cukup berat, trading for living. Cuman kan kalau kita konteksnya ngomongin trading, apalagi for living, khususnya sebenarnya bukan di Indonesia sih. Tren ini mungkin kalau gue lihat duluan dari luar negeri lah. Mungkin di Indo ini baru 1-2 tahun belakangan lah. Dimana kayak kesannya trading itu adalah satu hal yang sangat mudah dilakukan. Tiba-tiba bisa kaya, tiba-tiba bisa jadi supercar, tiba-tiba bisa jadi financial freedom dan lain-lain. Padahal kan konteksnya susah kan trading kan? Susah banget. Susah kan? Susah banget. Nah, di sini ngomongin trading for living-nya ini, apakah sebenarnya tanda kutip mustahil dilakukan seperti yang kita lihat di konten-konten yang ada supercar-nya, ada rumahnya, ada cerita sedihnya nih dari susah sekali tiba-tiba bisa jadi kaya, atau sebenarnya ini possible gitu untuk terjadi gitu. Bro Alvin gimana? Bisa nggak beneran dari trading? Ya kalau gua ya mungkin kalau kebanyakan yang di sosmed itu ya tentunya gua rasa banyak yang nggak benar ya. Kalau kita lihat di sosmed itu dari ya influencer-influencer yang flexing gitu ya, dan seolah-olah menggampangkan bahwa kita ini cuma bisa trading for living gitu kan. Itu kan mungkin kalau jatuh di konteks orang Indonesia itu juga susah kan. Pertama karena kalau kita mau trading for living ya pertama kita harus ada apa? Capital kita harus gede gitu kan. Dan sedangkan untuk orang Indonesia kebanyakan kan capitalnya nggak terlalu besar gitu. Tapi mau cuannya besar. Iya, jadi pertama mungkin yang harus dilihat dulu ya, kita lihat return apa yang realistis gitu kan. Jadi kita lihat return apa yang realistis dan ya kita berusaha coba juga gedein capital kita gitu kan. Jadi jangan terpaku ke apa ya istilahnya sesuatu atau image yang banyak influencer-influencer coba tunjukin gitu ya, bahwa trading itu gampang dan kita bisa jadi super kaya banget nih, bisa punya supercar dari modal kecil. Padahal kebanyakan itu nggak benar kan. Dan mungkin dari mereka sendiri juga banyak maksud terselubung ya. Jadi mereka ada ngejual sesuatu gitu kan. Gue nggak against jualan kelas atau apapun ya. Tapi asal kita deliver value gitu ya. Kita nggak flexing, itu menurut gue ya nggak masalah gitu kan. Cuman kalau kita jualan dengan premis kita jualan mimpi ya. Kita kayak kita tahu audiens kita nih pingin cepat kaya dan kita jualin mereka. Kita suapin mereka mimpi nih, lu bisa modal kecil, bisa jadi sukses banget. Nah itu menurut gue agak kurang etis sih. Gitu. I see. Gue ke Bro Emir bentar nih. Tadi kan kita ngomongnya yang kita lihat fenomena yang terjadi di Indonesia ini kan kemewahan ya. Betul. Kayak ada supercarnya, ada rumah mewahnya, ada duit yang banyak yang mungkin starting kayak cuman punya puluhan juta bisa jadi puluhan miliar. Tapi kan kalau konteks for living itu kan sebenarnya like kita orang ada yang salary-nya 20 juta, hidup aja kan. Ada yang 50 juta dari bisnis, dagang, ada yang 100 juta, ada yang 200 juta, ya beda-beda kan. Nah, menurut Bro Emir, sebenarnya ketika kita melakukan trading ini, possible-nya itu cuma untuk for living yang tanda kutip, oke lah 50-100 juta per bulan, itu realistis, atau beneran nanti at certain point kita bisa sampai gitu, beneran punya Ferrari-nya, beneran punya McLaren-nya gitu. Kalau menurut gue sendiri ya, trading for a living itu jarang banget, hampir mustahil tapi bisa, ya kan? Mungkin dari berapa segitu banyaknya trader di, kita nggak usah ngomongin dunia deh, Indonesia dulu gitu. Berapa persen sih yang beneran sukses jadi
bisa trading mandiri tanpa ada pekerjaan apapun lagi, benar-benar semuanya kebutuhannya itu bisa difulfill dari trading. Mungkin kayak nggak nyampe 5%, mungkin kayak 1%, 2% gitu kan, dikit banget pasti. Jadi pertanyaannya gimana caranya kita bisa mau jadi segelintir orang yang sukses jadi dari trading ini kan? Justru menurut gue yang lebih realistis ya, itu investing for a living justru. Oh, I see. Karena kalau misalnya kita mau trading for a living kayak tadi yang dibilang, kita butuh modal berapa, ya kan? Kalau kita bisa hidup mungkin contohnya kalau kita compare sama salary gitu, kita bisa hidup mungkin di sekitar 5 sampai 10 juta per bulan itu udah bisa living. Oke. Tapi kalau kita trading, artinya kan kita harus generate segitu banyak dalam 1 bulan. Kalau modal kita let's say 100 juta. Apakah kita bisa generate 5% per bulan? Belum tentu juga. 5% per bulan itu gila banget loh. Kalau marketnya lagi enak ya mungkin bisa ya. Bisa. Marketnya tapi nggak setiap hari enak ya. Kuncinya itu di konsistensinya. Market itu kan nggak ada yang tahu volatility-nya kemana. Gampang banget untuk kita ngambil posisi yang salah. Kalau kita hari ini bisa generate 5% bulan ini, oke. Bulan depannya bisa atau enggak kita nggak pernah tahu gitu. Dan menurut gua justru semakin kita pengen trading for a living, semakin besar tekanannya dan semakin justru jauh dari hal itu. Semakin kita mau, semakin kita jauh. Kalau kita nggak mau, kalau kita jatuh sendirinya ke dalam dunia trading dan tiba-tiba kebetulan returnnya itu udah memuaskan dan udah mencukupi, barulah mungkin bisa gitu. Tapi semakin kita kejar, menurut gue semakin jauh sih. Dan itu yang bikin trading for a living sulit banget menurut gue. Oke, kalau konteksnya jauh atau dekatnya itu kan tergantung kita punya berarti skill, experience, kita punya modal atau segala macam. Gue mau masuk mulai dari modal dulu. Karena kan modal ini kan ketika teman-teman di sini mungkin ada yang baru nonton, baru mulai trading atau misalkan belum pernah trading sama sekali tapi udah lihat apa konten-konten yang di luar sana. Mungkin ada konten yang bagus juga yang educated, tapi ada juga mungkin yang agak-agak terlalu flexing dan membuat apa namanya persepsi orang-orang yang baru mulai itu kayak wah ini kayak gampang banget ya apa segala macam. Kalau kita ngomongin modal itu kan besar atau kecil kan besarnya seberapa besar gitu kan. Mungkin ada bagi sebagian orang 1 miliar itu udah besar. Tapi mungkin besar itu yang sesungguhnya besar di market trading itu misalkan 10-20 miliar. Nah kalau kita konteksnya mau ngomongin ini sebagai jadi pekerjaan utama kita. Let's say kita udah nggak punya, kita nggak dagang lagi, kita nggak bisnis lagi, kita nggak punya salary dari as a professional lagi. Kira-kira ketika kita udah punya di satu sisi kita misalkan experience kita udah punya, skill kita udah punya, modalnya itu nominal itu butuh berapa sih untuk kita bisa benar-benar? In my opinion modal minimal banget itu 100 juta. Dan satu hal yang harus kita sadar itu semakin gede modal kita justru itu semakin susah. Oh. Karena banyak orang yang mikir oh enak dia modalnya udah gede gitu kan, gampang tinggal nyari 5%, 10% udah segini duitnya bisa cukup buat berbulan-bulan. Sebenarnya nggak juga, nggak kayak gitu ya. It's not that simple. Menurut gue justru semakin modalnya kecil itu semakin mudah untuk dapat return yang jauh lebih gede. Secara persentase. Secara percentage ya. Kalau kita modalnya udah gede kita bakal mengalami liquidity problem, belum lagi mentalnya kuat nggak ngelihat porto satu tick minusnya itu langsung minus 10 juta, 10 juta, 20 juta gitu kan. Belum tentu kuat. Dan dari situ itu juga bisa spiral kan. Jadi decision yang kita buat itu selalu salah. Jadi menurut gue minimal sih 100 juta. Untuk dapetin 100 jutanya, walaupun ini jawaban yang boring ya, tapi ini sebenarnya ya betul gitu kan. Ini harus gedein dulu active income-nya. Mau gimana lagi gitu kan. Ya mulai itu dari nabung, investing, apapun itulah. Menurut gue di bawah 100 juta too small sampai kalaupun kita dapat return yang gede, hasilnya tuh kayak mendingan kerja gitu loh. Ya kan? Effort yang kita keluarin gak sepadan sama kalau misalnya kita kerja aja lagian gitu. Jadi di atas 100 juta menurut gue titik dimana mulai sulit itu kalau udah 10 miliar ke atas itu udah mulai permainan yang beda lagi dibandingin 100 juta. I see. Gimana Vin? 100 juta? Cukup gak Vin 100 juta? Kalau menurut gua kurang sih. Iya. Berapa menurut lo angka yang ideal? Mungkin nambahin dari Bro Emer dulu. 100 juta ya mungkin kita bisa ya. Jadi kalau kita modal dikit kan return kita lebih gampang lah untuk mungkin lebih besar ya. Tapi kadang dengan mungkin modal dikit kita kan bisa ngambil resiko terlalu banyak juga. Jadi justru modal dikit malah kita kayak
psikologi yang orang-orang gue lihat itu malah mereka lebih berani dan akhirnya mereka jadi cepat rungkat gitu karena mereka ngambil resiko terlalu besar. Kalau kita modalnya lebih gede itu kayaknya kita otomatis jadi lebih hati-hati gitu sih. Kayak lebih bertanggung jawab nih karena Iya. Jadi mungkin dari tiap posisi yang kita ambil kita benar-benar ukur resikonya gitu kan. Nah kalau gue sih menurut gue kalau mau hidup ya fully hidup dari trading ya. Tapi ini balik lagi kan tergantung ya gaya hidup ya. Mungkin ada orang yang gaya hidupnya itu tidak terlalu tinggi. Itu ya balik lagi tergantung. Cuman let's say gue coba objektif lah ya. Mungkin kayak 1 M gitu sih mungkin ya. sekitar 1 miliar. Menurut gue minimal. Karena balik lagi kita lihat aja return market. Jadi average return market berapa kalau kita lihat S&P, IHSG returnnya berapa ya ke market saham. CAGR-nya kan mungkin di angka belasan ya. Belasan kecil gitu kan. Jadi kalau let's say kita anggap aja kita outperform market ya. By ya nggak tahu ya marginnya berapa ya. Mungkin let's say kita outperform market 2 kali lah ya. Ini bagus banget kan. Itu mungkin kalau kita modal 1 M berarti average return kita per tahun itu kan mungkin bisa di angka 200-an juta kan. Gitu. Ini average aja ya. Mungkin ada tahun yang dimana kita dapat 400 juta, ada yang di tahun dimana kita nggak dapat apa-apa gitu ya. Jadi at least kita bisa bersiap untuk tahun-tahun jelek lah kalau modal kita lebih besar. Kalau modal kita dikit, kita tiba-tiba dapat tahun yang jelek nih kayak IHSG dalam 2 tahun terakhir, wah, ya kan itu bahaya sih gitu sih. Nah tadi kita masuk berarti kan kita ngomongin tadi udah setelah daripada modal kita ngomongin return realistis lah in percentage kan. Nah cuman yang gue sering lihat di sosial media kan mungkin Bro Emir sama Bro Alvin juga sering lihat ya, dimana kayak banyak sekali konten-konten entah di YouTube atau di Instagram yang gue bisa ubah nih uang segini jadi segini gitu. Kayak misalkan uang kecil lah, let's say $500 berapa ya? 8 juta, 10 juta, ini jadi 200 juta, jadi 300 juta. Berarti kan 10 juta ke 100 juta aja itu kan udah 900% kan. Ini bisa 1000%, 2000%, 3000%. Basically sebenarnya ini in my opinion ya, kalau misalkan sekarang kita buka account di sini kita deposit $100-200, pas lagi tiba-tiba news keluar kita jadi $2000, bisa ya bisa, tapi pertanyaannya kan apakah bisa konsisten, apakah bisa berulang setiap kali kayak gitu ya kan? Ruginya berapa banyak dulu nih, jangan sampai udah kayak gini rugi 15 kali kan udah hilang $3000 baru dapat $2000 hasilnya rugi gitu kan. Sebenarnya bisa. Tapi kan yang kita mau ini adalah dari whole portfolio kita punya aset berapa, misalkan di sini 10 miliar, ini bisa bertumbuhnya berapa persen, right? Karena kalau misalkan ini 10 miliar, kita deposit di sini 10 juta ini jadi 50 juta kan minus nothing kan untuk si 10 miliar ini kan. Nah, jadi kalau kita ngomongin secara realistis in percentage, kalau untuk ukuran portfolio yang belum terlalu besar lah, misalnya kan let's say untuk 500 juta sampai 1 miliar lah portfolio segitu, realistisnya bisa outperform indeks berapa kali sih? Atau misalkan dari experience Bro Emir dulu deh, kira-kira 500 juta sampai 1 miliar itu bisa CAGR berapa sih? Kalau menurut gue porto di kisaran 500 juta sampai 1 miliar itu masih lumayan kayak belut ya, bisa kemana-mana, all in, lumayan agresif, bisa pemilihan sahamnya juga jadi batasannya itu sedikit banget. Jadi menurut gua dengan portfolio segitu dalam experience gua ya, gua nggak bisa ngomong untuk orang lain, mungkin konsistennya ada di sekitar 30-40% itu achievable. Dan ini gua ngomongin trading ya, bukan investing ya. Trading dalam artian sekarang itu kalau gua trading selalu ngambilnya swing. Jadi ketika marketnya lagi sepi, lagi jelek, itu most likely nggak akan ada transaksi sama sekali. Jadi gue cuma ngambil, gitu. Iya, gue cuma ngambil upside-nya aja. Ketika marketnya udah ada flow, transaksinya rame, disitulah baru gue lumayan sering trading lagi. Tapi semakin kita lihat ke sini ya, menurut gue susah juga untuk nge-benchmark indeks kita returnnya berapa dan kita portfolionya itu returnnya berapa. Soalnya contoh kayak kemarin di 2025 indeksnya itu kita kan rally-nya kenceng banget ya. Dan kayaknya porto pribadi gue sendiri itu returnnya hampir 200%-an lebih. Jadi kalau outperform indeks outperform banget. Tapi kan itu juga naiknya quote unquote nggak sehat gitu karena kenaikan saham-sahamnya itu saham-saham konglo semua. Saham-saham yang fundamentalnya sehat, yang blue chip tradisional lah. Itu nggak ada yang naik sama sekali. Dan justru itu ya kelihatan kan sekarang marketnya ambruknya kayak gimana. Dan kalau di 2026
Kalau misalnya tiba-tiba ada rotasi dari Konglo balik ke blue chip lagi, abis itu gue lihat walaupun gue nggak megang blue chip ya, gue tradingnya biasa di saham-saham second liner atau saham-saham Konglo juga. Susah juga kalau misalnya artinya market sekarang digendongnya sama banking lagi, sama blue chip lainnya. Misalnya market naik 15% gitu, let's say. Market naik 15% tapi porto gue juga naik 25%. Susah untuk nge-benchmarkinnya karena kenaikannya itu nggak selalu sama gitu maksud gue. Kenaikannya kadang di drive sama Konglonya pun kadang-kadang liquidity-nya nggak ada, jadi gampang banget sekalinya ada demand sedikit pun naiknya bisa gila-gilaan gitu kan. Jadi susah sih. Jadi untuk indeks kita especially itu agak-agak rancu kalau kita benchmarkinnya ke IHSG doang. I see. Kalau secara kita nggak benchmarking ke IHSG tapi kita misalkan ke mungkin US dollar atau S&P, untuk kita di 500 juta sampai 1 miliar untuk bisa dapetin 20 sampai 25% something, make sense gak? Menurut gue make sense banget ya. Tergantung pemilihan sahamnya juga sih. Kalau misalnya pemilihan sahamnya agresif banget yang third liner, liquidity-nya seret gitu, mungkin bisa jauh lebih di atas itu, tapi harus dicatat dengan resiko bahwa kalau lagi turunnya juga akan berkali-kali lipat dari benchmarknya, ya kan. Jadi ya harus cari sweet spotnya sendiri gitu, dimana kita nyaman kalau ngambil resiko segede ini, tapi dengan return yang nggak kalah gede gitu. Kalau kita mau return yang gede banget, kita harus tahu resiko yang kita ambil itu juga harus pasti semakin banyak gitu. Vin, gimana Vin? Lo kan di multi market ya, ada di US juga ya. Kira-kira gimana untuk teman-teman yang mungkin punya tabungan 500 sampai 1 miliar, mereka mau start investing atau untuk trade, dan mereka punya ekspektasi bahwa wah kalau gue di market gue bisa ubah uangnya ini berkali-kali lipat. Menurut lo realistisnya dengan skill yang kita nggak bilang mungkin skillnya dia punya experience sedikit tapi nggak jago banget ya. Kayak ya mungkin 0 sampai 10 dia punya di 7 sampai 8 lah kira-kira. Realistisnya itu bisa return berapa persen? In average lah misalkan kita ambil 5 sampai 10 tahun. Kadang agak susah juga sih kalau kita ngomongin return. Dan tergantung metode kita juga kan. Metode investasi kita seperti apa. Mungkin terkadang let's say kita benchmark dengan indeks ya. Kadang ada metode-metode tertentu di saat-saat tertentu dia ini bakal jauh ngalahin indeks gitu kan. Jadi ya tergantung. Semua itu ada masa-masanya lah. Tapi menurut gua kalau kita stick ke maksudnya metode investasi yang kita bisa lakuin dengan baik, ya of course long term return kita pasti bisa ngalahin indeks gitu kan. Dan kalau kita ngomongin mungkin ngalahin indeks saja ya, terutama let's say kita invest saham Indonesia, IHSG ya itu mau nggak mau ya kita harus ngalahin indeks by a huge margin gitu ya. Karena kalau kita ngalahin indeks sedikit, ya IHSG kan jelek banget dalam 5 sampai 10 tahun terakhir gitu ya. Jadi ya kita nggak apa ya, nggak bakal bagus return portonya kalau kita cuma ngalahin IHSG doang ya, ngalahin sedikit. Jadi kita ngalahinnya harus jauh nih. Gitu. Dan kalau let's say gue nggak tahu ya kalau market lain ya seperti forex, mungkin benchmarknya apa dan lain-lain. Cuman kalau let's say saham US juga ya kita benchmark dengan S&P gitu kan. Dari pengalaman gue ngalahin S&P tuh lebih susah dari kita invest saham US, kita ngalahin S&P itu jauh lebih susah gitu ya. Jadi gue kan dulu pernah jadi fund manager ya di sekuritas luar yang sekarang udah di list di Nasdaq, itu ngalahin S&P itu lebih susah gitu. Apalagi dalam jangka panjang ya. Ya semakin time frame-nya semakin panjang, semakin dikit orang yang outperform S&P gitu ya. Ya tapi untungnya porto gue dari 2019 masih ngalahin S&P sih. Cuman gapnya beda jauh. Jadi kalau saham Indonesia ya ngalahin IHSG kan jauh banget. Kalau invest saham US yang ngalahin S&P ya nggak terlalu banyak sih gapnya gitu. Oke, gue mau masuk sedikit sekarang ke masa-masa sulit atau masa-masa suram. Karena kan kalau masa-masa happy-nya semua orang pasti gampang lah cari kontennya kan, profit berapa, ini market lagi bagus, entah itu di kripto, di saham Indo, di saham US, di forex, di gold misalkan tahun lalu sampai awal tahun ini kan naiknya luar biasa kan, pas lagi turun pasti ada yang berdarah juga gitu kan. Nah kita ngomong di semua market baik itu kripto ataupun saham pasti ada masa yang enaknya bull marketnya tapi ada masa sulitnya. Nah Bro Emir juga full time kan. Betul. Nah full timer. Jadi kalau misalkan Vin, ini kita lagi ngomongin lagi pesta nih kita tahun lalu gitu kan. Berarti kan porto enak apa segala macam. Berarti no issue lah ya. Kita mau
ada duit cash atau misalkan kita lihat portfolio kita lagi hijau semua aman, tapi ketika kondisinya berubah, misalkan kondisinya berubah seperti tahun ini misalkan terjadi koreksi yang which is wajar kan di market terjadi koreksi kan. Ketika terjadi seperti ini, mungkin kalau sebagian portfolio lu kan masuknya udah di timing yang cukup bagus karena lu mulainya kan udah dari dulu-dulu gitu kan. Tapi kan mungkin ada orang yang kurang beruntung yang mungkin dia mulainya itu baru di peaknya gitu. Misalkan dia beli saham-saham banking lah gitu. Conventional banking di harga yang cukup tinggi, minus 30-40%, dan dia mengalami kondisi atau masa sulit tersebut. Gimana survive-nya, Fit? Nah ini pertanyaan bagus nih. Jadi gue baru bahas ini kemarin kan Sabtu ada acara di Bursa Efek, gue diundang jadi narasumber. Jadi ada yang nanya, apakah kita nunggu crash itu adalah cara investasi atau trading yang bagus gitu kan? Kalau kita mikir kan, oh setelah crash, ya kan harga saham pada murah ya, harga aset-aset pada murah. Lah, tapi kenyataannya ya ini tuh nggak selalu bagus ya. Kita kalau kita ngomongin ISG ya memang benar ISG sekarang lagi crash, dan kalau kita mulai trading atau investasi sekarang ya maybe it's a good start gitu kan. Tapi kalau kita lihat data sejarah, apa ya? Pertama, bull market itu terjadi lebih sering daripada bear market. Oke. Gitu. Jadi ini by data aja. Lu mau di market manapun, mau di IISG, mau di S&P Indonesia atau luar, atau di market China. Jadi bull market lebih sering. Terus durasinya bull market ini lebih panjang. Gitu. Jadi kalau lu nungguin market crash baru lu mulai investasi, baru lu mulai trading, terkadang chance-nya ya secara statistik ya lu bakal ketinggalan. Lu bakal ketinggalan. Iya, lu nggak akan mulai. Bisa jadi dalam 10 tahun ke depan market nih ternyata naik terus gitu ya. Lu nunggu crash besar minus 30% atau apa, ternyata baru terjadi 10 tahun lagi. 10 tahun lagi market udah 3 kali lipat. Dia turun 30% ya dia nggak tetap bakal balik di posisi sekarang ya, pengecualian ya ISG kita ya, which is ya selama 5 tahun terakhir memang performanya sangat jelek. Jadi itu strategi yang nggak bagus sih menurut gua kalau kita cuman nunggu crash. Jadi kalau kita memang beneran niat investasi atau trading ya langsung masuk aja. Ya kita ngatur portofolio itu berdasarkan posisi market sekarang. Let's say dari lu mikirnya market sekarang mahal, ya udah kita lebih defensif mainnya gitu kan. Gitu. Tapi ya kita harus mulai sekarang. Gitu sih. Bro Emir gimana kita bisa survive gitu mungkin, atau ada experience kayak lagi ngalamin ini porto berdarah-darah nih, atau misalkan udah jalan 2 bulan 3 bulan market nggak kunjung membaik, atau misalkan momen-momen seperti 2019-2020 yang udah lewat, atau ada nggak experience seperti itu dan pusing nih akhirnya gimana cara menemukan solusi untuk bisa survive karena ya market nggak bisa bagus terus kan? Oke. Untuk di survive di market itu yang pertama udah pasti bukan hal yang mudah ya. Kalau misalnya baru belajar saham, baru belajar trading, satu hal yang paling gua sering notice itu adalah banyak orang yang terpapar sama bias. Mulai dari contohnya kayak confirmation bias. Misalnya kita beli suatu saham nih. Yang pertama awalnya kita beli, oh ini kayaknya lagi ada momentum nih, oke nih gitu kan, lagi naik terus, oke deh gue beli deh, siapa tahu naik lumayan buat jajan, biasanya kan gitu kan bahasanya. Tapi begitu tiba-tiba harga sahamnya jebol lumayan banyak, abis itu baru nyari-nyari, loh kok turun ya, abis itu nyari-nyari deh di internet, ada corporate action gak ya, fundamentalnya kayak gimana ya, abis itu kita kayak cherry pick informasi-informasi bagus kita telan, yang jeleknya kita ignore gitu. Jadi kita cuman kayak meyakini diri sendiri aja, oh oke nih kayaknya ini masih oke, nanti juga naik, makin turun nanti ada makro yang mendukung nggak ya, gue invest aja lah, ini oke lah, nanti juga naik lagi gitu kan. Menurut gue itu salah satu hal yang paling mematikan di market. Kalau misalnya kita nggak berani cut loss, baru research setelah harga sahamnya turun, setelah kita entry, dan kita mencari-cari yang udah jelek kita bagus-bagusin gitu. Dan ini bukannya gue menjelek-jelekan orang yang kayak gitu lah ya, karena gue sendiri pun merasakan hal yang sama. Pas gue awal-awal main saham gue juga begitu. Jadi gue belajarnya dari experience, gue udah mengalami hal itu, dan kadang-kadang tanpa gue sadari pun gue masih kayak gitu juga di tahap kayak sekarang. Dan itu hal yang sulit banget untuk kita bisa identify secara sendiri, dan kita bisa keluar dari loop kayak gitu tuh susahnya mati-matian gitu. Jadi yang bisa gue bilang adalah kalau kita nggak mau rugi banyak, yang pertama belajar cara cut loss. Cut loss itu hal yang
susah untuk diterima semua orang sih, karena yang pertama kalau selama position kita belum close, artinya kita belum beneran rugi. realize. Yang artinya kita masih ada hope terus. Iya, iya. Kadang hope itu bisa ngebantu kita, kadang hope bisa menghancurkan. membunuh kita juga, gitu. Jadi ya begitu sih, harus kita self awareness-nya itu harus lumayan gede ya. Dan kita harus ngelatih hal itu setiap hari. I see. Ada ratusan peluang trading tiap hari, tapi mana yang paling berarti? Kenali peluang yang tepat dan masuk ke market dengan cepat, didukung platform yang membantu Anda mengambil keputusan trading lebih baik. Trading Gold, Index, dan Forex dengan MAFX. Dan buka akun demo sekarang melalui link di kolom deskripsi. Tadi Bro Amir ngomongin soal bias, gue jadi keinget. Jadi sebenarnya gue juga punya bias ya, karena gue minta advice ya dari sefu-sefu di sini. Jadi misalkan gini, Vin, gue kan lately kayak 2 tahun terakhir lah, gue itu sebenarnya lebih aktif trade itu di forex, di gold lah khususnya. Jadi gue trade itu di 4 pair, di gold, XAUUSD, di EURUSD, GBP JPY, sama satu lagi di Bitcoin. Jadi mostly mungkin 85% trade gue ada di sana lah, baru sisanya di saham. Dan di saham itu pun cuman positioning, mungkin bisa hold 3-6 bulan. Nah, gue itu selalu mempertanyakan kadang begini, ketika market lagi hancur ya, lagi koreksi kayak sekarang, dan di trading gue itu kan mostly intraday, intraday scalping lah. Jadi ketika terjadi koreksi market seperti ini, gue merasa bahwa wah, ini portfolio trading gue ini punya performa yang sangat bagus nih. Karena IHSG turun, misalkan Nasdaq kemarin ada turun, ini portfolio trading gue kasih performa return yang sangat bagus dengan modal yang tanda kutip relatif jauh lebih kecil lagi daripada di saham, karena kan ada leverage kan. Kalau di saham, ya sebenarnya di saham juga ada lah margin, cuman gue nggak pakai. Jadi pas gue melihat seperti ini, gue jadi ada kayak, apa ini gue nggak usah lagi ya investasi di saham, tapi investasinya gue taruh aja nih misalkan di yang langsung di money market misalkan. Kayak misalkan deposito atau misalkan di RDPU, supaya karena di sini kan udah terlalu beresiko. Atau menurut lu jangan gitu, tetap taruh di equity atau gimana? Ya. Kalau menurut gua kan setiap aset itu pasti ada masanya. Setiap market itu pasti ada masanya. Kayak gua invest di banyak hal juga, kayak saham Indo, saham US. Ya ada dana darurat ya, ada di money market, di obligasi, itu kan semua ada masanya gitu. Jadi ya kita tekunin aja, kita tahu kita paling ngertinya di mana gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin performance kayak tadi lu bilang, oh sekarang saham Indo, porto saham Indo lu turun ya, jelek ya memang karena ya harusnya kalau misal bagus juga pun dia tetap turun gitu kan. Atau mungkin kalau bisa naik ya bisa naik sedikit doang ya kalau market kayak kondisinya seperti ini gitu. Jadi mungkin yang gua akan lebih lihat di saat seperti ini justru apakah dengan let's say portofolio saham Indo lu yang kurang perform ini, apakah mungkin lu bisa lebih atur lagi nih portonya supaya let's say nanti udah ada upside, jadi porto lu ini naiknya lebih kencang lagi gitu ya. Gitu. Jadi gue lebih ke situ sih. Kalau dari Bro Emir? Menurut gua ya, kalau investasi itu di indeks kita especially agak berbeda, karena dari kemarin-kemarin itu mungkin sejak COVID kali ya. Sejak COVID kayaknya trennya itu kayak saham-saham yang fundamentalnya bagus justru nggak dapat flow. Diem aja di sana. Diem. Saham yang murah bisa bertahun-tahun murah terus, gitu. Jadi solusinya menurut gua kalau misalnya mau invest di saham Indo, udah pasti wajib sahamnya itu harus high dividend. Kalau nggak high dividend, menurut gua agak-agak percuma. Mungkin dari let's say 50 saham yang fundamentalnya oke, mungkin cuman kayak nggak nyampe ya 10% lah dari saham itu, 5 saham yang beneran bisa naiknya tinggi tanpa dividen ya, ini capital gainnya tinggi gitu, sedikit banget. Dan pun kalau misalnya kita dividen investing, harga sahamnya pun itu bisa turunnya lumayan dalam gitu. Coba lihat aja kayak banking kita kan, banking kita historically ya selalu kalau misalnya mau dapat dividen paling populer ya banking kita gitu kan, BCA, BRI, Mandiri, BNI. Tapi kalau kita lihat datanya dari kemarin-kemarin banking kita udah turun berapa persen. Apakah dividennya bisa nutup capital loss-nya gitu kan. Jadi ya kalau misalnya mau naruh di RDPT, RDPU, habis itu sisanya buat trading, menurut gue valid sih. Dan gue sendiri pun begitu sekarang. Oh, I see.
Oke. Tadi ngomongin dividen gue cukup menarik ya. Karena kalau kita konteksnya ngomongin investing for living kan ya udah kita selesai ya. Kita taruh misalkan 10-20 M, kita dapat dividen, kita bisa dividennya kita reinvest, sebagian kita pakai untuk hidup, right? Kayak kita mau pakai untuk kehidupan kita lah, kita sewa rumah apa segala macam. Nah, cuman kalau konteksnya kita ngomongin seperti topik hari ini kan kita ngomongin trading ya. Dan bukan konteksnya ngomongin dividen yang tadi kita hold dalam jangka panjang. Nah, kalau kita ngomongin trading itu mekanismenya itu yang cocok itu gimana? Apakah kita rekap kita punya trading account selama kuartal atau misalkan semester atau per tahun ada profitnya baru kita ambil sebagian atau gimana? Atau WD aja gitu tiap udah ada profit? Ini juga relatif banget sama semua orang ya. Tergantung modalnya berapa, apakah layak untuk di WD apa enggak. Karena kalau modal kita masih di tengah-tengah nih, misal kayak 1 miliar gitu kan. Itu kan nggak kecil, nggak gede juga gitu. Masih agak di tengah-tengah. Kalau kita punya 1 miliar, kita dapat return 10%, 100 juta. Habis itu kita mau WD, itu tuh bakal ngaruh banget ke compounding efeknya nantinya. Jadi semakin besar kita WD, semakin susah untuk ngegulungnya, untuk ngelipetnya gitu. Jadi menurut gua kalau mau WD, usahakan sekecil mungkin, nggak sering mungkin gitu. Jadi biar tujuannya adalah karena menurut gue di market itu best friend kita adalah aset termahal kita itu waktu. Bukan uangnya sendiri. Karena semakin lama kita trading ataupun investing itu semuanya jatuh lagi kepada compounding. Kalau kita belum ngerasain compounding efek kayak gimana, kita nggak akan ngerti. Tapi ketika kita udah ngerasain baru, gila hebat banget ya, ternyata uang gue tuh bisa ngelipetnya segini banyak gitu. Nah nanti kalau misalnya kita WD-nya terlalu banyak, itu akan makin nggak berasa tuh. Jadi menurut gue sih harus semakin kecil semakin bagus ya. Semakin kecil semakin bagus. Kalau memang mau untuk kehidupan sehari-hari ya secukupnya aja gitu untuk yang di WD. I see. Oke. Vin, lu dari 2020 lah, dari 6 tahun lalu sampai sekarang gitu. Di Porto US atau yang di Indo, lu hajar top up terus, compound terus, atau ada yang lu tarik untuk alternative investment? Nah, jadi ini mungkin balik ke poin yang pertama tadi kita ngobrolin tuh, kayak apakah bisa trading for living gitu kan? Dan ya susahnya kalau kita trading for living itu kan kita nggak ada pendapatan lain, ya jadi otomatis kita harus narik dari situ. Jadi itu memperlambat proses compounding kita gitu. Jadi ya gue pribadi ya nggak pernah narik dari portofolio investasi, dari awal investasi sampai sekarang nggak pernah narik. Jadi ya gue selalu top up gitu ya. Ya kalau lagi nggak ada duit ya gue nggak top up, tapi at least gue nggak narik gitu ya. Jadi memang gue udah sisihin untuk biaya hidup ya, sisihin dari penghasilan yang lain-lain, bukan dari investasi gitu sih. Oke. Kalau misalkan lu diposisikan nih Vin, misalkan lu dari nol nih dengan bukan nggak punya duitnya ya, ini nggak punya experience ya, karena kan kalau kita ngobrol nih sekarang kan udah bereksperience, udah punya skill dan knowledge semua udah punya lah. Lu di 2026 ini lu baru melihat kayak trading ini menarik, investasi ini menarik, market ini menarik. Lu punya duitnya ya, tadi kayak misalkan kita ngomongin angka yang sama ya, 500 sampai 1 miliar, tapi lu nggak punya skill dan experience sama sekali. Nah, kira-kira yang akan lu lakuin itu pertama kali itu apa? Konteks yang paling penting untuk lu pelajarin dan pahami supaya lu bisa survive di marketnya? I think mungkin let's say ya, duit gue ini berarti konteksnya uang udah lumayan, cuman pengalaman belum ada sama sekali gitu ini ya. Ini 500 juta 1 M-nya udah nganggur lah, udah nggak kepake. Mungkin apa ya gue akan kalau masuk investasi atau mungkin trading, gue mungkin akan sedikit-sedikit dulu gitu ya, sambil kita belajar prosesnya. Karena ya yang gue lihat kalau kita baru-baru belajar, kita modal kita langsung gede, itu agak mungkin agak beresiko ya. Karena mungkin kita bisa kena bias ya. Let's say market lagi bull market nih, tapi kita namanya newbie, kita nggak tahu, kita nggak ngerti benchmarking, kita nggak ngerti ya macam-macam lah yang kita nggak ngerti. Porto kita naik nih, kita ngerasa jenius. Wah, gue pinter nih. Ternyata tiba-tiba market itu kan nggak selamanya naik, pasti ada koreksi gitu. Begitu koreksi datang, kalau kita nggak pengalaman gitu kan, ya porto kita bisa hancur juga gitu ya. Jadi mungkin ya start. Meskipun uang kita udah banyak, ya kita tetap
start dikit-dikit aja. Apa gitu yang sih. bakal lu mulai pelajaran? Apakah dari sisi makronya, fundamentalnya, apakah aset kelasnya atau teknikal dulu? Kira-kira. Kalau gue ya tergantung. Lo maksudnya lebih ya lu bisanya di mana gitu sih. Kalau gue sih kan memang fundamental investing ya. Ya technical kadang dipakai ya, tapi technical itu hanya sebatas mungkin kita tahu kan. Kita mau kalau kita entry nih kita lagi di posisi mana gitu kan. Tapi sebenarnya itu tidak sepenuhnya, itu cuman bagian kecil lah. Maksudnya sebagian besar kalau gue melakukan investment decision ya basisnya itu fundamental gitu, mungkin kan 80% gitu ya. Balik lagi tergantung bisa ngelakuin yang mana. Let's say ada orang ya dia jago technical ya, dia bisa mungkin heroin fundamental, tapi ya itu harus ada mekanismenya gimana kan. Mungkin dia jago technical karena dia udah ngelakuin backtest ya, kayak metode-metode yang sebelumnya ini dikiranya bagus ya, bisa naik gitu metodenya, maksudnya punya apa ya, chance yang besar untuk di depannya bisa benar. Ya lakuin aja gitu kan. Ya tergantung kita bagusnya di mana gitu sih. Bro Emir, gimana Bro Emir? Kalau misalkan baru punya duit, belum pernah punya experience di market, pas masuk ke market kira-kira apa yang dipelajarin dulu? Apakah dari sisi money managementnya, apakah dari sisi makro, apakah teknikalnya dulu? Menurut gua uang yang kita taruh di market berapa besarnya itu juga penting. Oke. Karena kalau terlalu kecil kita jadi asal-asalan. Oh, nggak serius gitu. Iya, karena kita ngeliatnya ya udahlah gue segini doang gitu kan, kalau hilang ya hilang lah, kalau jackpot ya bagus gitu kan. Jadi terlalu asal-asalan. Kalau misalnya dalam konteks kita punya 1 miliar gitu ya. Menurut gue kita harus ngambil posisi yang not too small tapi nggak semuanya juga. Jadi harus ada sweet spotnya gitu. Kalau menurut gue sweet spot buat gue diri sendiri ini, misalnya kayak ada di angka 600-700 juta mungkin, jadi nggak sampai all in juga di itu market. Dari 1 miliar maksudnya? Betul. Nggak sampai all in juga, tapi nanti ada sisanya kalau misalnya modal gue kenapa-napa nih gitu. Nanti sisanya baru gue sisihin mungkin ke instrumen-instrumen yang jauh lebih stabil gitu. Ya kan. Nah dari situ mungkin yang pertama gue pelajarin ya, mungkin gue harus sadar dulu market itu simply supply dan demand, ya kan. Jadi pertanyaannya gimana caranya kita nyari hal-hal yang bisa ngedrive demand, mau itu dari technical kah atau mau fundamental, mau dari news, apapun itu semuanya bisa ngedrive demand, ya kan. Nah kalau kita lihat banyak banget orang yang nyari ilmu kanan kiri tapi nggak punya pendirian. Menurut gue kita harus punya pendirian sendiri, karena what works for me belum tentu bekerja untuk orang lain. Apakah karena gue analisanya itu pakai flow, technical, bandarmologi, bid offer, apakah artinya itu satu-satunya hal yang harus dipelajari kalau misalnya mau jadi trader sukses? Enggak juga. Ada juga yang metodenya jauh beda banget sama gue tapi returnnya nggak kalah atau mungkin jauh lebih gede justru gitu kan. Jadi sebenarnya ini cocok-cocokan aja, tergantung kita ngelihat market tuh apa sih yang bisa ngedrive demand gitu kan. Kalau hari ini yang ngedrive demand adalah fundamental, ya artinya gue bakal jadi fundamentalis nextnya gitu kan. Kalau misalnya dalam waktu 1 tahun saham-saham fundamental semua yang naik, gue bakal belajar fundamental gitu kan. Tapi yang gue lihat sekarang trennya sih nggak seperti itu, jadi belum waktunya mungkin untuk gue mendalami fundamental. Mungkin begitu sih mindsetnya ya. Jadi mostly teknikal, bandarmologi. Iya. Oke. Gue mau sedikit bahas tentang endgame, dan ini gue kepikiran juga sebenarnya. Jadi kadang tuh gue kalau lagi trading gue mikirnya, ini kan trading cari misalkan ada profit 20 juta, 30 juta. Terus gue kadang kepikiran begini. Di luar sana kan banyak orang yang tanda kutip konglo yang duitnya banyak, let's say 100-200 miliar lah, kita nggak usah ngomongin triliunan. Kayaknya enak banget ya kalau misalkan 100 miliar taruh di risk free asset 4,5% dapat 4,5 miliar, hidup tenang, nggak usah analisa, nggak usah trading, nggak usah ngapa-ngapain. Cuman ya gue bisa lakuin itu karena belum ada 100 miliar ya. Nah gue pengen nanya ke Alvin dulu mungkin. Vin, misalkan andai ya kita udah punya duit ya at certain point kita punya misalkan nominal yang memang lu pengen lah ya, misalkan orang pengennya beda-beda ya. Kalau gue misalkan gue punya 100 miliar, pikiran gue taruh risk free asset 4,5%,
4,5 miliar gue hidup udah gitu kan, gue nggak usah pencet-pencet lagi, nggak usah lihat-lihat chart lagi. Nah kalau menurut lo apakah ketika lo masuk ke market ini, lo lihat market, lo analisa saham apa segala macam, lo justru akan bukannya lo mendapatkan freedomnya, tapi lo akan seumur hidup di market, atau nanti akan ada di satu momen, oh gue udah cukup nih, gue main di risk free asset aja, lo out gitu, atau lo bakal selamanya di market? Kalau gue ya, gue kayaknya selamanya di market sih. Karena balik lagi gini, let's say duit kita udah banyak banget ya. Kita naruh di deposito. Ya, maksudnya kita naruh di deposito itu kita nggak terlalu kontribusi besar ke society kita gitu kan. Let's say kita invest di saham lah, atau mungkin private business ya. Mungkin itu kan at the point kan mungkin duit gue udah gede banget ya. Jadi mungkin gue cari sesuatu yang lain juga selain di public market gitu kan. Tapi let's say lah gue invest saham aja. Itu kan gue membantu company-company itu untuk tetap terus growing gitu kan. Ya kan, dengan gue alokasi capital kan basically investasi itu kan, kita allocate capital, kalau bisa kita allocate capital ke perusahaan-perusahaan bagus, kita dapat return bagus ya jangka panjang, perusahaan itu ya dapat dana gitu kan, jadi ini win-win kan, perusahaannya bisa tetap ekspansi, bisa tetap hire orang, build produk yang bagus, service yang dibutuhin masyarakat gitu kan, ya gue nggak akan stop at some point gitu sih, dan nggak akan ada angka yang bisa buat gue stop ya. Kalau gue investasi, gue udah investasi saham atau gue ngelakuin sesuatu ya gue mau lakuin ini sampai akhir gitu sih. Ya, jadi makanya gue kadang agak mikir juga nih, kayak orang itu banyak berandai-andai ya orang Indonesia, oh kalau gue udah punya duit 1 M, kalau gue udah punya 2 M ya gue taruh deposito aja gini-gini. Masa apa-apain. Ya nanti lu lihat aja lu punya 1-2 M, lu bakal mau nggak taruh deposito doang gitu aja gue tanya. Kalau mau inflasi. Iya pasti nggak mau, pasti lu bakal lanjut terus gitu sih. Style-nya berubah nggak tapi? Akan berubah? Atau mungkin dari experience lu ya, mungkin dulu lu start di berapa, sekarang udah di berapa, style-nya berubah nggak? Atau tetap sama? Style itu mungkin kalau udah gede banget ya ada masalah liquidity lah ya. Jadi itu kita lebih mikirin lah, kita masuk saham kita bisa keluar nggak nih gitu kan. Tapi ya sejauh itu ya menurut gua harusnya perbedaannya nggak terlalu drastis sih. Let's say lu modal kecil value investing ya, lu modal besar ya value investing juga gitu kan. Ya nggak ada salahnya. Cuman mungkin saham yang lu bisa masuk atau enggak itu ya pasti berbeda kalau modal lu dikit versus banyak banget gitu sih. Oke. Kalau Bro Emir ada kepikiran untuk out dari market gak, atau sama kayak Alvin bakal terus? Sama sih ya, gue juga soalnya ke market juga bukan dengan mindset oke, kalau gue ada chief segini gue bakal keluar, nggak juga sih. Gue cinta trading karena gue cinta trading gitu kan, bukan karena duitnya, karena tradingnya sendiri sih. Dan kalau tadi perubahan style gitu ya, menurut gue juga semakin gede duit kita, semakin kecil toleransi kita terhadap resiko. Kalau menurut gue sih seharusnya begitu ya. Karena ya semakin duit kita gede gitu kan, semakin kita kita have much more to lose lah. Dibandingkan kalau modal kita kecil gitu. Modal kecil menurut gue adalah waktunya kita ngambil resiko yang gede, tapi ya gedenya again cocok-cocokan. Ya. Ketika kita udah grow segitu gedenya, barulah kita sekarang fokusnya kepada resiko gitu. Resikonya gimana caranya kita ngambil resiko sedikit mungkin, tapi returnnya semaksimal mungkin dengan resiko segitu. Gimana caranya? Nah itulah yang kita pikirin. Tapi kalau keluar dari market sih kayaknya nggak bakal juga sih. Oke, jadi bakal lanjut terus ya? Lanjut terus. Ada nggak pesan untuk teman-teman di sini yang mungkin lagi nonton konten ini, atau misalkan dari sebelum-sebelumnya mereka baru pengen mulai trade, pengen mulai invest, dan tapi kayak ngelihatnya ini adalah sesuatu yang mungkin tanda kutip mudah, dan ketika mereka udah nyemplung ternyata sangat susah. Ada nggak pesan-pesan untuk mereka supaya mereka bisa mulai di jalan yang benar lah? Untuk mulai mungkin mereka di jalan yang salah gara-gara banyak yang ngomong kayak trading itu gampang gitu kan. Banyak yang flexing, tiba-tiba beli mobil ini, beli rumah apa segala macam. Mungkin jangan salahin influencernya yang pertama. Karena
Pikirin aja kenapa mereka kayak gitu. Karena publik suka yang kayak gitu-gitu. Agree. Ya kan. Kalau publiknya suka, itu yang dapat views gitu kan. Ya jangan salahin mereka cuma berbisnis gitu loh. Ya. Jadi yang pertama be realistic. Trading, investing itu semuanya sulit banget gitu. Sebelum kamu punya dana yang cukup gede, you will never make it. Gimana caranya dapat dana yang gede? Itu cuman segelintir orang yang bisa. Antara ya kalau gue punya privilege, alhamdulillah gue hoki gitu kan. Ya. Tapi nggak semua orang bisa mengatakan hal yang sama kan. Harus ada yang kerja mati-matian baru punya dana gede, lalu nggak bisa ngambil resiko segede itu juga karena nyarinya susah mati banting tulang gitu. So kalau mau trading baru mulai investing, pertama start small dulu sih. Start small, cari ilmunya, cintailah cut loss. Itu yang pertama gue selalu junjung sih, cintailah cut loss, apalagi di dunia trading ya. Cut loss itu wajib. Pikirin aja cut loss itu sebagai it's only one step closer terhadap nextnya kalian taking profit. Gitu. Jadi ya mau cut loss terus, one step closer to TP gitu. Mindsetnya gitu aja sih. Oke, one more question mungkin untuk Bro Eber. Butuh waktu berapa lama kira-kira? Mungkin konteksnya nggak harus for living lah, sampai kita bisa konsisten, kita bisa berdamai dengan market, kita bisa survive, kita benar-benar nggak ngasal-ngasalan dan kita tahu, kita ngerti, kita paham. Butuh berapa tahun prosesnya sampai untuk bisa? Gue mulai di akhir 2021 dan gue itu masih nyari-nyari style gue, masih di refine strateginya segala macam itu sampai 2023 akhir lah ya. Jadi sekitar 3 tahunan. Sekitar 3 tahun. Itu juga lumayan hoki karena dalam perjalanan gue ketemu beberapa mentor. Mulai dari teman kerja sampai ada beberapa orang lain gitu kan. Yang bikin prosesnya jauh lebih cepat. Jadi gue punya role model juga gitu. Gue ngikutin siapa, gimana caranya gue trading tanpa melibatkan emosi gitu kan. Kalau misalnya kita trading sendiri menurut gue itu bakal makan waktu yang jauh lebih lama. Lebih panjang. Jadi gue juga diulurin sama beberapa orang yang sangat-sangat hebat di market. Dan itu prosesnya mungkin ngurangin bertahun-tahun dari masa-masa sulitnya sih. Karena bisa belajar dari experience dia juga ya. Yes, benar. Oke. Thank you Bro Eber. So, sekarang kita ke Alvin nih, gue pengen nanyanya bukan soal yang untuk trading for livingnya deh. Gue pengen nanya gimana Vin supaya kita bisa memfilter. Misalkan let's say gini ya, misalkan gue pengen punya badan yang berotot. Gue pengen nge-gym. Gue akan cari coach atau personal trainer pasti yang badannya berotot, yang badannya gue suka dong. Karena dia punya physical evidence gitu. Nggak mungkin gue carinya, ini gendut nih, ngapain nih PT gendut gitu kan. Kan gue maunya six pack gitu, gue maunya badannya jadi. Nah, di finance ini kan sama ya. Gue mau belajar trading, gue mau belajar invest, gue mau dapetin duit, berarti kan gue mau cari mentor yang memang kredibel, punya physical evidence, punya portfolio beneran bisa profit. Nah, tanda kutip kan sebenarnya physical evidence yang tadi kalau itu badan yang berotot kan tuh langsung kelihatan tuh. Kalau gendut kan nggak bisa diubah-ubah ya, gendut kelihatan gendut tuh. Tapi kalau yang di sosmed ini kan masalah bisa dipoles ya. Yang nggak ada portonya bisa, entah tiba-tiba ada portonya, yang nggak ada mobilnya mungkin, ya gue nggak tahu ya, mungkin ada orang nyewain mobil kali ya. Gimana cara filternya Vin biar kita nggak belajar sama mentor yang salah lah intinya. Iya. Oh, tapi itu yang tadi kalau badan bagus kan bisa juga pakai steroid itu. Oh, iya sih. Oh tapi at least kan walaupun pakai steroid tapi tetap dia konsisten harus kan. berjuang Kalau nggak ya. dia nggak Iya, berjuang nggak oke. bisa dapat. Kalau gue mungkin lihatnya ya dari orang ini tuh materi yang dia sampaikan ada substansinya enggak gitu sih. Dan mungkin gue berani bilang mungkin 9 out of 10 ya kalau let's say suatu orang dia ada flexing ya, dia sering flexing mobil, terus ya kontennya banyakkan motivasi gitu-gitu ya. I would say mereka itu bukan mungkin dalam tanda kutip mentor yang baik gitu ya, karena mentor yang baik itu lu ngajarin lu sesuatu gitu kan, jadi ada ilmunya beneran gitu kan. Dan ilmu kan kalau kita ngomongin market ya itu bukan cuman motivasi yang mainin psikologi lu doang. Benar, gitu kan. Jadi ya itu harus ada sesuatu di situ, harus ada pembelajarannya di situ gitu sih. Dan ya mau nggak mau ya rata-rata orang Indonesia harus belajar gitu ya. At least lu untuk bisa membedakan ini, lu kan harus ada base knowledge, at least sedikit lah ya base knowledge untuk lu bisa bedain mana orang yang harus didengerin, mana yang enggak. Kalau lu nggak ngerti apa-apa, ya lu
bakal kepincut sama Yes. orang yang flexing gitu kan, yang sebenarnya nggak ada substansinya dan cuman asal ngomong doang gitu ya itu bakal terjadi gitu ya. Mungkin nggak flexing doang ya, cuman bisa juga ngasih konspirasi teori gitu ya, kayak dia mainin lah psikologi lu, jadi kayak ngerasa seolah-olah lu ini pinter gitu ya, seolah-olah lu ini belajar sesuatu padahal juga enggak gitu sih. Nah itu oke, gue lanjutin yang terakhir. Itu yang sebenarnya jadi problem ya. Karena gini, misalkan di sini tiba-tiba ada orang nih, dia ngoceh lah, dia asbun nih. Ini gue trading begini pakai indikator ini tong profit 20.000 30.000. Kita kan pas lihat dia kita tahu kan ini orang asbun atau enggak gitu kan. Karena kan kita memang udah di market gitu, kita tahu. Nah permasalahan gini Vin, ketika gue datang dari orang yang sama sekali nggak tahu tentang market, lu ngomong tentang fundamental, Bro Emir ngomong tentang misalkan bandarmologi teknikal segala macam, di sini ada orang asbun, kelihatannya ini sama-sama benar karena profit. Nah, jadi yang dibutuhkan sebenarnya basic knowledge-nya untuk tahu kan ini mana yang asbun, mana yang benar kan. Apa basic knowledge yang perlu dipelajarin mereka sebelum mereka dapat mentor yang salah gitu? Nah ya ini ya apa ya, memang kadang ya kita harus belajar sendiri juga. Contoh, let's say mungkin lu di forex ya, let's say kita lihat technical kan nggak melulu cuman gambar-gambar garis doang gitu kan. Gambar-gambar garis itu confirmation bias, kita kan lihat pattern yang sudah terjadi gitu kan. Dan gue sering ngobrol juga sama fund manager yang lain dulu, yang ada trading pair forex, ada oil dan lain-lain yang beneran profesional, itu hampir nggak pernah mereka gambar-gambar garis, liatin pattern yang lebih sering mereka lihat itu makroekonomik data. Jadi berita ini ada apa, ekonomi suatu negara ini kenapa gini, apakah bakal ada pengaruh nih sama currency pair-nya gitu kan. Jadi mereka lebih liatin itu gitu ya. Jadi kayak dan buat model yang cukup kompleks daripada cuman let's say gambar garis-garis, ini Fibonacci gini-gini, ya itu balik lagi ya kita harus mengerti itu. Jadi let's say kita mau trading forex ya kita harus ngerti sejarah forex ini gimana sih gitu kan. Dulu mata uang ini keluarnya gimana sih? Apakah ada sempat periode-periode di mana emas ini ternyata nggak dibolehin, terus jadi orang harus jadi standar punya mata uang tertentu gitu untuk exchange gitu. Jadi itu kita harus belajar. Nah tapi kebanyakan orang Indonesia kan maunya males. Iya, dia nggak mau belajar seperti itu, ya kan, dia nggak mau buka buku gitu ya. Kalau gitu ya susah. Lu bakal bisa bedain mana yang benar mana yang enggak gitu sih. Oke, very insightful. Thank you Bro Alvin, thank you Bro Emir. Thank you bro. Itu dia teman-teman untuk episode pertama dari Trading Theories. Sampai ketemu di episode kedua